Minasan, konnichiwa. Magi Sensei desu. Hari ini kita masuk pertemuan ke-42 ya, minasan. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar pola kalimat bab 24 buku Mina no Nihongo 1 ya. Langsung aja kita ke pembahasan ya, minasan. Nah, hari ini kita akan mengulang sedikit materi sebelumnya. Jadi kalau di buku Mina no Nihongo ini bab 7 ya. Pola kalimat agemas yang artinya memberi ya, minasan. Nah, di sini saya ingin menekankan ke kalian ya, minasan, bahwa agemas itu penggunaannya itu terbatas ya, minasan. Terbatas itu gimana sih maksudnya? Nah, jadi terbatas hanya digunakan ketika aku memberi ke orang lain. Atau orang lain memberi ke orang lain. Jadi nggak bisa digunakan sebaliknya nanti, minasan ya. Orang lain ngasih ke aku itu nggak bisa agemas. Jadi terbatas ya, agemas hanya digunakan aku ngasih ke orang lain atau orang lain ke orang lain. Contohnya aku ngasih sensei, ibu ngasih ayah, itu harus pakai agemas. Tapi kalau dibalik sensei ngasih ke aku itu nggak bisa agemas. Seperti itu ya, minasan. Jadi saya ingin menekankan bahwa pemakaian agemas yang artinya memberi itu terbatas ya, minasan. Jadi nggak bisa digunakan di setiap konteks nanti. Seperti itu. Nah, polanya sama aja sih, minasan, dengan yang sebelumnya. Jadi polanya ada orang satu wa, ada orang dua nih. Nah, karena di sini memberi, berarti orang satunya itu sebagai subjek pelaku, sedangkan orang duanya sebagai target, tujuan, kepada, kayak gitu ya. Lalu ditambah objek atau kata benda, karena dia di sini aksi memberi, berarti partikelnya harus pakai partikel o. Kayak gitu ya. Objek o agemas. Kalau sudah agemas tak, kayak gitu ya. Nah, agemas seperti yang saya bilang tadi menyatakan artian memberi sehingga polanya bisa diartikan orang satu memberi objek benda kepada orang dua. Seperti itu ya, minasan. Langsung aja ya saya kasih contoh. Ini anggaplah review materi sebelumnya ya, minasan. Jadi sebenarnya kita udah pernah pelajari ya. Jadi kita review dikit ya. Contoh yang pertama, watashi wa tomodachi ni presento o agemashita. Karena di sini watasinya menjadi subjek, berarti dia pelaku ya yang memberikan. Kemudian tomodachi-nya karena dia orang dua, ditandai dengan partikel ni, berarti dia target kepada. Presento itu hadiah, sehingga bisa diartikan aku memberi teman hadiah. Atau aku memberi hadiah kepada teman. Bisa juga kayak gitu ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Imoto wa Yamada-san ni hana o agemashita. Imoto itu adik perempuanku, Yamada-san ya orang lain ya. Jadi di sini konteksnya orang lain ngasih orang lain ya, adik ke orang lain. Hana itu bunga, agemas memberi, sehingga bisa diartikan adikku memberi Yamada-san bunga. Jadi adikku memberi bunga kepada Yamada-san. Seperti itu ya, minasan. Oke, jadi ini review aja ya. Sebenarnya kita udah pernah pelajari. Nah, sekarang materi utamanya itu adalah yang sekarang ya, minasan. Jadi langsung aja saya lewati ya. Nah, sekarang kita akan belajar kebalikannya tadi. Aku ngasih ke orang lain ngasih ke orang lain, kan makanya agemas. Nah, sekarang untuk sebaliknya, orang lain ngasih ke saya itu harus pakai kuremas. Kayak gitu ya, minasan. Polanya sama persis, minasan ya. Jadi orang satu wa, orang dua ni. Jadi orang satu itu pelaku, orang duanya itu target atau tujuan kepada, kayak gitu ya. Terus objek o kuremas. Bener-bener sama, cuman katanya aja yang beda. Yang tadi agemas, sekarang kuremas. Artinya juga sama, sama-sama memberi. Cuman bedanya siapa ngasih ke siapa, kayak gitu, minasan. Ini kebalikannya agemas ya, minasan. Artinya juga sama, minasan. Orang satu memberi titik-titik kepada orang dua. Nah, saya kasih ilustrasi cara pakainya ya, minasan. Jadi untuk ilustrasinya, kalau orang lain ngasih ke saya, nah kebalikan yang tadi ya, itu harus pakai kuremas. Kalau tadi kan aku ke orang lain agemas. Sekarang kalau dibalik, orang lain ngasih ke aku, itu pakainya kuremas juga. Nah, di sini anggota keluarga dilihat dari perspektif si aku itu masuk orang lain juga, minasan ya. Sehingga kalau anggota keluarga, ayah, ibu, adik ngasih ke aku juga makainya kuremas. Tolong diingat baik-baik ya. Catatan juga ya, minasan. Di sini
Seandainya orang lain kayak Sensei, Yamada ngasih ke anggota keluargaku, nah anggota keluarga di konteks ini dianggap bagian dari saya, karena itu makanya juga kuremas. Nah, tolong diingat baik-baik ya biar nggak bingung nanti. Orang lain ngasih ke aku kuremas. Ibu bapak ngasih ke aku kuremas. Catatan tambahan, orang lain ngasih ke bapak ibuku juga kuremas. Selain itu baru agemas. Tolong diingat ya. Nah, kalau kalian masih kurang jelas, sebenarnya saya udah buatkan video terpisah yang khusus membahas perbedaan kuremas, agemas, dan moraimas minasang. Kalian bisa cek videonya, link sudah saya taruh di deskripsi video ini ya. Nah, kalau kalian masih belum paham, pastikan untuk menyimak video tersebut ya. Sekarang kita langsung aja ke contoh kalimatnya. Saya pakai contoh yang sama, cuman saya tukar aja orang-orangnya ya. Saya balik aja minasang. Oke, contohnya Tomodachi wa watashi ni purezento o kuremashita. Nah, tomodachi karena dia sebagai subjek ya. Dia yang ngasih karena orang lain ke aku pakainya kuremas. Nah, di sini tolong diingat, ketika yang dikasih itu adalah watashi, aku sendiri, watashi ni-nya bisa dihilangin. Bisa isi, bisa enggak. Opsional. Oke, terjemahannya, teman ngasih aku hadiah. Jadi memberikan hadiah kepada aku. Kayak gitu juga bisa ya. Seperti itu. Jadi kebalikan yang tadi aja ini. Contoh yang kedua, Yamada-san wa imoto ni hana o kuremashita. Nah, di sini kenapa pakai kuremas? Kan Yamada-san sama Imoto sama-sama orang lain. Nah, di sini spesial minasang, konteksnya itu berbeda. Apabila orang lain, si Yamada-san, orang lain ngasih ke anggota keluarga, itu juga harus pakai kuremashita. Karena Imoto di sini itu adikku kayak gitu ya minasang. Tolong diingat ya. Oke, jadi bisa diartikan saudara Yamada memberi adikku bunga atau memberikan bunga kepada adikku. Seperti itu. Jadi dibalik aja yang tadi ya minasang. Semoga bisa dipahami ya minasang untuk kapan harus pakai agemas, kapan kuremas. Intinya aku ke orang lain itu agemas, orang lain ke aku kuremas. Itu intinya ya minasang. Nah, sekarang saya masuk ke tambahan penggunaan partikel ga ya minasang. Sebelumnya kita mempelajari partikel ga itu untuk menyatakan tetapi. Contohnya, oishii desu ga takai desu. Enak tapi mahal. Nah, sekarang partikel ga itu ternyata bisa digunakan untuk menandai subjek kalimat juga. Jadi dia sama kayak partikel wa, bisa digunakan sebagai penanda subjek. Cuman kalau kita pakai partikel ga lebih menekankan lagi kayak gitu ya. Yang melakukan ini adalah si ini. Jadi ada penekanan ya, lebih kuat penekanan bahwa dia adalah subjeknya, pelakunya kayak gitu ya. Untuk polanya seperti ini ya minasang, tolong diingat ya. Kata benda sebagai topik plus partikel wa baru diikuti dengan subjek plus partikel ga baru kata kerja. Oke. Nah, jadi kalau dulu kita belajarnya kan pelaku wa, objek o kata kerja. Watashi wa gohan o tabemasu. Watashi wa keki o tsukurimasu. Sekarang cuma dibalik minasang. Jadi objeknya yang sebelumnya pakai partikel o dipindah ke depan menjadi wa. Kemudian pelakunya karena di sini menekankan subjek itu diganti menjadi ga. Seperti itu ya minasang. Nah, di sini partikel ga itu bisa diartikan yang untuk menekankan kalau dia pelaku yang melakukannya. Seperti itu ya. Bisa diartikan si kata benda ini, si topik ini, si subjek yang melakukan. Kayak gitu ya. Saya kasih contoh ya minasang. Contoh yang pertama, kono keki wa watashi ga tsukutta. Nah, tsukutta dari kata tsukurimashita yang artinya membuat ya. Jadi, kono keki kue ini watashi ga tsukutta. Kue ini aku yang membuat, aku yang bikin kayak gitu. Jadi di sini ada penekanan aku yang titik-titik. Kayak gitu ya minasang. Contoh berikutnya, kore wa sakura no shashin desu. Kono shashin wa tomodachi ga torimashita. Oke. Kore wa kan ini sakura no shashin, foto bunga sakura. Kono shashin, foto ini tomodachi teman, torimas ngambil foto, motret kayak gitu ya minasang. Nah, di sini karena yang diomongin sudah jelas ngomongin foto sakura.
Jadi topik di kalimat kedua, konosiasinya itu bisa dihilangin minasang. Dan biasanya selalu dihilangin. Biasanya langsung. Kore wa sakura no shashin desu. Tomodachi ga torimashita. Biasanya langsung kayak gitu. Karena udah jelas kita ngomongin foto sakura. Jadi nggak perlu lagi ada kata konosiasin. Seperti itu ya. Bisa diartikan, ini adalah foto bunga sakura. Teman yang fotoin. Atau foto ini teman yang fotoin. Kalau kalian mau tetap lengkap bisa minasang. Kalau kalian mau ngilangin konosiasinya juga bisa. Sama-sama benar. Masih tetap bisa dipahami maknanya ya. Seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya. Saya kasih percakapan ya minasang. Nah, si A berkata, "Kirei na hana desu ne." Bunga yang cantik ya. Nah, kayak gitu. Kemudian si B ngerespon. Nah, di sini kan udah sama-sama ngerti kita ngomongin bunga ya minasang. Jadi topiknya saya hilangin. Nah, si B langsung aja menjawab, koibito ga kureta. Nah, kureta di sini bentuk casual dari kata kuremashita ya minasang. Nah, di sini saya pakai bentuk casual ya. Koibito ga kureta. Kuremashita sama ya. Yang bisa diartikan, ya, pacarku yang berikan. Nah, kuremas kan memberi tadi. Orang lain ngasih ke aku pakainya kuremas. Kayak gitu ya minasang. Kenapa menjadi kureta? Karena kuremas ada bunyi vokal E. Ketika dirubah ke bentuk ta menjadi kureta. Sama kayak tabemas, tabeta. Sama ya. Seperti itu ya minasang. Tolong diingat baik-baik ya materi yang ini. Karena materi ini tuh sering banget keluar di soal partikel GLPT N5 ya minasang. Nah, saya kasih tips mudah untuk mengingatnya ya minasang. Jadi pada intinya, kalau ada subjek, baik itu orang, benda, langsung bertemu dengan kata kerja, subjek plus kata kerja, pasti pakai ga. Ini rumus baku ya minasang. Watashi ga kakimasu. Watashi ga tabemas. Selalu pakai ga kalau udah ada pelaku ketemu dengan kata kerja. Kecuali nanti dia bukan pelaku, sumber, baru pakai ni. Sensei ni moraimasu. Sensei ni naraimasu. Kenapa pakai ni? Karena sensei bukan pelaku, tapi sumber belajar dari sensei. Tapi kalau dia sebagai pelaku, yang membuat, yang menulis, harus pakai ga. Chichi ga kakimashita. Ayah yang tulis. Tomodachi ga kuremashita. Teman yang berikan. Seperti itu. Intinya partikel ga yang sekarang ini itu sama dengan partikel wa penanda subjek. Cuman dia lebih menekankan kalau dialah pelakunya. Ayahlah yang menulis. Akulah yang membuat. Seperti itu ya minasang. Semoga bisa dipahami ya. Ini tolong diingat baik-baik ya. Ini sering banget keluar ya. Oke, jadi seperti itu ya minasang. Nah, sekarang saya kasih kalian latihan ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Kalian bisa pause video ini ya minasang. Dan kalian bisa juga kerjainnya di kolom komentar. Biar bisa saya koreksi ya minasang. Biar kalian tahu juga apakah sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Oke, jadi itu saja ya untuk hari ini minasang. Terima kasih karena sudah menonton. Mohon dukungannya ya dengan cara like dan share video ini ke teman-teman kalian. Biar kami makin semangat lagi untuk upload setiap harinya ya. Oke, jadi itu saja ya. じゃあ、皆さん見てくれてありがとうございました。また会いましょう。